Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya, Bu. Selamat siang dan salam rindu dari seluruh murid untuk seluruh guru di Indonesia. Perkenalkan, saya Hidayat, guru SD Negeri 1 Sukamaju, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kami akan mempraktekkan kucing dengan metode Tirta. Saya akan berperan sebagai coach dalam praktek ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Yus Mariza, guru SD 1 Sukamaju. Saya akan berperan sebagai kucing dalam praktek kucing bersama Pak Hidayat. Saya Madroji dari SDN 1 Sukamaju akan berperan sebagai pengamat dalam praktek kucing bersama Pak Hidayat dan Bu Yus Mariza. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, mohon maaf Bu Yus, Ya, Pak. ganggu waktunya. Enggak kok, Pak. Ini kok tumben Ibu ditunggu teman-teman lo di kantor. Biasanya Ibu kan gercep kalau dengar lonceng istirahat itu Ibu langsung sana, nggak mager terus di kelas. Ada apa gerangan ya? Sudah galak, Pak. Kenapa ya Bu bulan-bulan seperti ini? Saya jadi kepo ini. Mana ada tuh? Ya apa-apa, Pak. Cuma saya tadi pengen ngobrol sih sebenarnya sama Bapak. Saya tuh malu tapi ngobrolnya di kantor. Saya tuh pengen diskusi masalah pembelajaran saya. Kebenaran Bapak datang ya, dicinta ulang tiba. Oh, oke, kalau gitu saya coba luangkan waktu untuk berdiskusi bersama sama Ibu. Ya, lupa. Iya. Makasih nih sebelumnya. Duduk, Iya, Pak. sama Lupa. Allah ya, kasih. Apa sih sebenarnya yang ingin Ibu bicarakan ke saya? Selama ini saya tuh mengalami kesulitan, Pak, dalam penyamanan kelas, terutama pada saat menghadapi para pemurid yang beragam. Kadang-kadang pada saat proses pembelajaran itu ada anak yang terlalu aktif, kadang ada anak yang suka main-main sendiri, kadang suka lihat gambar aja, kadang mau saya jelaskan harus berulang kali, padahal sudah saya kasih LKPD. Jadi saya tuh pusing, Pak. Hal itu diperguli juga dengan kemampuan murid saya itu yang tidak sama. Maksud saya itu pas pembelajaran berlangsung, saya harus mengulang lagi. Yang lebih parah lagi, saya tuh sering dicuekin, Pak, nggak diperhatiin. Padahal saya udah capek-capek jelasin ke murid saya itu, Pak. Jadi saya suka sedih. Padahal udah semua strategi pembelajaran udah saya lakukan, metode, contohnya seperti apapun udah saya terapkan, tapi masih aja belum berhasil saya itu, Pak. Iya Bu. Bismillah, ujian seorang guru Bu. Jadi seorang guru itu banyak sekali ujian dan cobaannya. Salah satunya mungkin bisa datang dari seorang murid, dari rekan kerja kita, dari kepala sekolah, atau kadang masalah-masalah di rumah tangga kita juga kadang suka terbawa ke sekolahan. Tapi ya memang sakitnya itu di sini ya Bu. Iya. Tapi kalau saya sih berharap ketika kita bersedih, kemudian kita sakit, kita harus bangkit lagi. Kenapa? Karena di sekolah ada murid-murid yang menantikan kita, ada yang mengharapkan dari kita kasih sayang kita. Oleh karena itu, saya berharap Ibu bisa bangkit dan bisa semangat lagi. Nah, ngomong untuk masalah yang sedang Ibu hadapi ini, kira-kira kan kita yang mau diskusikan hal itu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi atau obrolan kita saat ini? Harapan saya itu ingin pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan untuk semua murid saya, dan tidak ada murid yang cuek, aktif harusnya, walaupun kemampuan murid saya itu berbeda-beda, Pak. Itu harapan saya yang utama. Tujuan yang luar biasa Bu. Insya Allah akan saya dukung. Tentu rekan-rekan kerja yang lain juga akan mendukung Ibu. Nah, selanjutnya itu kan harapan Ibu, keinginan Ibu. Tentunya setiap harapan kan harus ada tanda-tandanya nih, ataupun indikatornya. Sampai mana keberhasilan itu yang ingin Ibu capai. Oh, terima kasih ya Pak atas dukungannya. Indikator keberhasilannya yang saya harapkan itu, saya ingin dapat membangun suasana pembelajaran yang kondusif. Murid-murid saya suka dengan pelajaran yang saya ajarkan,
dan senang mengikuti proses pembelajaran yang saya terapkan. Itu harapan saya, Pak. Sip, itu baru harapan yang luar biasa. Tadi udah ada tujuannya, terus harapan yang dicapai udah Ibu tentukan. Selanjutnya kita fokus ke masalah yang akan kita bahas atau akan kita obrolkan hari ini. Kita akan fokus bagaimana caranya supaya Ibu bisa melakukan proses pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan semua murid yang beragam yang Ibu tadi sampaikan. Memang benar, di setiap kelas pasti masalah ini akan terjadi. Jadi ada murid yang kinestetis, ada murid yang video, ada murid yang audio dari karakter. Kemudian belum dari kesiapan mengajar mereka seperti Ibu tadi ceritakan Bu ya. Ada yang harus dijelaskan berulang-ulang, ada yang cukup melihat gambar aja dia udah maksud. Ada yang ingin sambil bergerak sana sini, itu kan perlu kesabaran ya. Nah, berarti kita fokuskan saja. Kita sekarang akan diskusikan masalah Ibu tentang bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang kondusif yang bisa memenuhi kebutuhan kelas Ibu. Oke? Amin. Amin. Ya, Pak, kita fokus ya Pak ya kepada permasalahan yang saya hadapi agar saya dapat mewujudkan pembelajaran yang kondusif, harmonis, dan dinamis serta dapat melayani semua kebutuhan murid. Iya. Oke. Ya Bu, selanjutnya kita kan sekarang ini dunia lagi coba besar-besaran nih Bu ya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan cobaan kepada kita berupa penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kira-kira yang memporak-porandakan berbagai macam sendi-sendi kehidupan Bu ya, mulai dari ekonomi, dari kehidupan sosial masyarakat, sampai yang paling kita rasakan ini berpengaruh pada dunia pendidikan juga kan Bu ya. Nah, di masa yang sulit ini kira-kira apa hal-hal yang paling penting yang harus Ibu lakukan atau yang menurut Ibu penting lah ya saat ini bagi seorang guru? Kira-kira apa Bu? Ya, di masa pandemi ini yang paling penting itu kalau bagi saya sebagai seorang guru itu salah satunya saya cuma bisa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya walaupun dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi saya tetap bisa mengajar gitu Pak. Itu aja harapan saya. Luar biasa itu. Jadi benar, jadi seorang guru walaupun dicoba dengan berbagai macam pandemi, kita harus jangan sampai melupakan murid kita ya. Kita harus bisa mengajar walaupun dengan cara yang bagaimanapun. Nah, terus selama Ibu mengajar, hambatan apa saja kira-kira yang Ibu hadapi dalam kegiatan mengajar, terutama di masa pandemi ini? Hambatan yang saya rasakan itu diantaranya saya tuh kesulitan mencari bahan referensi Pak untuk mempelajari pendekatan proses pembelajaran yang cocok itu untuk murid saya dengan karakter mereka yang berbeda-beda itu Pak. Dan kesiapan belajarnya saya tuh juga sulit Pak berkomunikasi karena susah sinyal dan di suasana di gunung ya Pak seperti ini. Dan itu kontak dengan rekan-rekan sama guru juga kadang susah karena pembagian tiket. Jadi di masa pandemi ini kita sulit bertemu dengan teman-teman itu Pak. Jarang bertemu dengan langsung gitu. Itu aja Pak hambatan saya. Oh, jadi hambatan yang pertama tadi kalau boleh saya simpulkan datang dari pembelajaran di kelas Bu ya. Jadi karakter siswa yang beragam, kemudian apa itu kesiapan belajar yang berbeda-beda, belum lagi dari tipe-tipe belajar mereka yang ini pingin ini, yang itu pingin apa, jadi berbeda-beda, sehingga untuk mengkondisikan kelas itu agak kesulitan gitu. Itu hambatannya yang pertama. Terus yang kedua kalau boleh saya simpulkan berarti itu datang dari gangguan COVID ini ya. Jadi kita dituntut belajar daring, sedangkan kita hidup di gunung, SD kita di gunung ini sulit sinyal. Belum anak-anak juga nggak semuanya punya HP. Yang punya HP juga belum tentu bisa diisi kuota dan lain sebagainya kan, kesulitan. Jadi Ibu mengalami kesulitan berkomunikasi secara langsung dengan rekan-rekan kerja. Mungkin dengan saya juga ya agak susah kita sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu ada nggak hambatan lain? Misalnya kalau tadi kan dari luar nih ya, dari masalah pandemi sama dari masalah pembelajaran. Sekarang kalau yang timbul dari murid sendiri itu ada nggak? Gara-gara murid begini Ibu jadi begitu gitu, itu ada nggak kira-kira?
nggak ada sih Pak sebenarnya kalau dari murid. Mungkin hanya perasaan saya aja yang pakai Pak ya. Iya. Karena ya mungkin ada yang seperti itulah, karena murid tadi ada yang susah memahami materi pembelajaran. Atau saya yang terlalu baper. Ada murid yang kurang memperhatikan penjelasan saya, jadi saya terlalu sedih apa gimana gitu ya. Itu aja Pak. Itu ya masalahnya ya. Oke. Nah sekarang kita sudah ngobrolin masalah ibu nih, tadi hambatannya apa saja. Tapi saya kira kita harus yakin setiap ada hambatan pasti ada jalan keluarnya kan Bu ya. Setiap ada penyakit ada obatnya. Setiap ada rintangan pasti kita bisa menghindari rintangan tersebut. Nah, sekarang saya yakin juga terhadap ibu, karena saya tahu siapa ibu. Waktu ibu ikut PPG dengan berbagai macam cobaan, ibu bisa menghadapinya luar biasa. Bahkan sebelum ada PPG, cobaan ibu berat sekali ya dulu, sampai mau berhenti jadi honor, terus bisa bangkit lagi, kemudian bisa ikut PPG, bisa lulus, luar biasa. Nah kalau masalah seperti ini saya kira ibu juga bisa mengatasinya nanti ya. Jadi kira-kira nih Bu, hambatan-hambatan tadi bisa kita atasi atau bisa ibu atasi. Tentu sudah ada gambaran nih, kira-kira apa ya solusi yang ibu akan siapkan untuk menghindari hambatan tersebut? Saya itu punya gambaran, inisiatif sebagai solusi dari permasalahan saya itu ya minta bantuan dengan Bapak dengan cara referensi, cara pengelolaan proses pembelajaran yang dinamis. Pak Dayat kan ikut program guru penggerak, mungkin bisa membantu saya lah dengan pengalaman yang Bapak peroleh sebagai bahan referensi saya dari program tersebut. Ya saya lihat di video YouTube Bapak, kegiatan Bapak, ya itu inspirasi buat saya Pak. Di samping kita sharing, nah saya itu minta berkomunikasi dengan Bapak itu setiap hari lah kalau bisa, biar bisa saya mencari bahan referensi dari sumber lainnya di internet itu. Ya, berarti sudah tergali nih, sebenarnya ibu sudah punya potensi dan punya keinginan ya, dan insya Allah semuanya bisa terwujud. Wah, luar biasa tadi Bu, rencana solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Nah, seperti dalam kehidupan kita kan biasanya kalau kita melakukan suatu konsekuensi, memecahkan masalah dengan suatu solusi, pasti itu ada konsekuensinya tuh Bu. Nah, sekarang kira-kira konsekuensi apa saja yang kira-kira akan dihadapi ibu apabila melaksanakan solusi-solusi yang tadi ibu gambarkan? Dari solusi yang saya pertimbangkan, mungkin konsekuensinya yang pertama, saya harus lebih banyak meluangkan waktu di terus belajar, terutama belajar dari pengalaman Bapak. Bapak kan sudah mengatakan pendekatan pembelajaran sebagai yang menarik dalam program pelatihan calon guru penggerak. Konsekuensi yang kedua, saya harus memperbanyak kuota internet Pak. Untuk mencari sumber referensi di internet, juga untuk berkomunikasi dengan rekan guru yang lain melalui sosial media, ya untuk berkomunikasi dengan siswa saya. Itu aja Pak. Nah selanjutnya berarti harus banyak sekali ya itu ya Bu ya, konsekuensi-konsekuensinya. Kira-kira ibu siap lah ya menghadapinya ya, insya Allah ya, luar biasa. Nah setiap rencana, setiap keinginan, setiap tujuan tentu ada target-targetnya tuh Bu ya. Kalau boleh saya memberikan skala untuk target-target yang ingin dicapai, skalanya bolehlah saya gambarkan 1 sampai 10 kira-kira Bu ya. Kira-kira di angka berapa Ibu yang akan capai itu? Ya, untuk tahap awal mungkin saya akan membuat patokan di skala 7 Pak. Dan nanti akan saya tingkatkan secara berkesinambungan agar bisa mencapai ke skala yang lebih baik. Ya, oke, mantap targetnya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Setelah kita semua mengetahui rencana mengatasi solusi dari permasalahan yang Ibu gambarkan tadi, setiap rencana nih Bu ya, setiap rencana, setiap keinginan ataupun tugas yang akan kita lakukan tentu harus punya skala prioritas ya Bu. Kira-kira skala prioritas yang mana nih yang akan Ibu dahulukan untuk rencana Ibu selanjutnya? Prioritas yang akan saya lakukan adalah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang seperti yang Bapak
contohkan di YouTube yang pernah saya lihat lah, saya buka. Iya. Dan saya juga mungkin akan mencari bahan referensi lain di perpustakaan, di internet, terutama melakukan pemetaan tentang kebutuhan murid, Pak. Gitu. Mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi ya Bu ya. Iya, Ya. sama. Jadi Bu lihat video saya di YouTube tuh Bu. Iya, sering, Pak. Iya. Anak saya juga saya subscribe Iya. Pak Dayat tuh. Tapi pasti Ibu banyak menertawakan ya. Ya, bagus kok menurut Iya. saya itulah. Itu baru belajar Bu. Iya, mudah-mudahan sukses Pak. Ya, amin. Nah, baik, tadi itu skala prioritas ya Bu ya, Iya. Ibu akan terapkan. Tentunya kami semua selaku rekan kerja Ibu akan mendukungnya. Iya. Nah, selanjutnya setiap skala prioritas yang diterapkan, rencana yang diterapkan agar mudah dicapai, semua orang pasti menerapkan berbagai macam strategi. Nah, sekarang strategi apa nih yang Ibu akan terapkan untuk mencapai hal tersebut? Saya itu akan menerapkan strategi searching and sharing, Pak. Oh iya, apa tuh? Keren banget. Untuk mencari dan berbagi. Oh iya. Saya akan mencari bahan referensi dan berbagi pengalaman dengan rekan guru yang lain. Oh gitu. Apa tadi? Searching and Searching and sharing. sharing. Oh iya, mencari dan berbagi. Oh luar biasa nih Bu. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip seorang guru yang Iya. mau mencari dan mau berbagi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah. Kemudian setiap strategi yang akan diterapkan itu kan biasanya ada target Bu ya. Iya. Kemudian ada rencana waktunya kapan. Nah, kira-kira Ibu akan menerapkannya kapan? Kemudian indikasi ketercapaiannya itu seperti apa dan target pelaksanaannya kapan? Ya, itu kayaknya ya mungkin secepatnya ya Pak Iya. ya. Terus kira-kira dalam proses pembelajarannya itu yang mungkin insya Allah nih setelah UTS ya akan saya praktekkan. Oh gitu ya, supaya berhasil proses itunya ya. Kita mulai di situ ya. Ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan sukses, bisa tercapai dengan baik. Dan seandainya nanti ada hambatan, Bu, ada hambatan. Kita kan nggak, kalau membayangkan suatu proyek atau suatu kerjaan atau suatu tugas, jangan membayangkan yang mulus terus ya. Pasti di sana ada hambatan. Nah, tapi yang mudah-mudahan kalau untuk yang Ibu enggak lah ya, kita bisa berjalan sesuai harapan. Tapi seandainya kalau di tengah jalan ini ada hambatan, kira-kira apa langkah antisipasi untuk menanggulanginya? Saya akan minta bantuan Bapak untuk mendampingi saya Iya. tentunya ya Pak ya. Iya. Dalam proses pelaksanaan aksi nanti, ya terutama dalam pemetaan murid, Iya. untuk melakukan observasi, ya saya minta bantuan lah pokoknya Iya. pada Bapak yang untuk mempermudah evaluasi pembelajaran saya, ya dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya hadapi nanti. Iya. Siap, saya siap menjadi pendamping setia Ibu. Bercanda dikit ya Bu. Nah, saya senang dan bisa melihat Ibu senyum lagi loh. Tadi pas masuk ke kelas ini, saya lihat ibu kok cemburu terus. Biasanya Ibu ceria, semangat gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai ada gambaran, Ibu juga udah mulai tersenyum. Saya ikut senang nih. Nah, insya Allah saya siap membantu, terutama menjadi observer nanti, mengamati Ibu saat melaksanakan praktik pembelajarannya. Kalau untuk pemetaan, saya mungkin hanya membantu Ibu menyiapkan formatnya ya, menunjukkan contoh formatnya, nanti Ibu yang membuat sendiri. Terus yang lebih tahu karakter belajar kan Ibu sendiri. Nantinya Ibu nanti yang akan mengelompokkan, misalnya si Budi misalnya ya, dia tipenya tipe karakter kinestetik, dia inginnya kegiatan belajarnya yang aktif, bergerak gitu ya. Terus kalau si Wati dengan teman-teman yang lain, dia yang jenis visual atau dia ingin melihat video, gambar dan lain sebagainya. Terus ada lagi misalnya teman yang lain, kelompok yang lain yang sukanya dibantu dengan audio, jadi bisa diterangkan atau bisa pakai proses rekaman dan lain sebagainya. Nanti Ibu sendiri yang mengelompokkan. Terus nanti kita kelompokkan lagi, mungkin Ibu bisa membagi-bagi. Wah, si ini 3 orang pembelajarannya masih perlu bimbingan khusus. Ini kelompok sendiri. Kalau masalah RPP, itu nanti saya punya contohnya. Ibu bisa pelajari, Ibu bisa mengcopy, paste, Ibu kembangkan. Yang jelas, Ibu udah punya semangat. Saya senang nih, bahagia sekali. Ya. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Ya.
apa yang kita obrolkan nggak terasa nih Bu ya. Mulai dari tadi kita udah bicara masalah tujuan, saya juga bisa mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan Ibu juga tadi sudah memberi gambaran apa namanya solusi yang akan dibicarakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian juga Ibu sudah berencana bagaimana cara mengatasi masalah jika terjadi hambatan di tengah perjalanan. Kemudian juga Ibu tadi sudah bersiap meluangkan waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi yang kita bicarakan ini bisa disimpulkan Bu ya. Kira-kira apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya mungkin ya tujuan pembelajaran saya berdiferensiasi itu untuk menyenangkan dengan memenuhi kebutuhan murid yang beragam, terus bisa mengatasi masalah dengan perbedaan karakter siswa. Saya bisa menerapkan strategi searching and sharing untuk mencapai target ya. Target yang saya tetapkan tadi skala 7 dan keberhasilan berupa pencapaian proses pembelajaran berdiferensiasi. Terus skala prioritas yang saya lakukan, dengan segera saya akan mencari bahan referensi bersama rekan-rekan guru. Target saya itu setelah UTS ya antisipasi jika ada kendala saya bisa minta bantuan Bapak. Oh iya, luar biasa Ibu udah bisa menyimpulkan hasil obrolan kita hari ini. Ya sudah lengkap sekali. Nah selanjutnya dari kesimpulan apa yang kita obrolkan ini, saya ingin Ibu menyampaikan komitmen agar tujuan yang Ibu tadi rencanakan itu bisa berhasil. Apa nih komitmen yang akan Ibu sampaikan atau akan Ibu perkuat dalam mencapai tujuan tersebut? Saya berkomitmen mulai besok saya akan meluangkan waktu untuk terus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dari sumber internet dan dari rekan guru yang lain, dan berusaha meninggalkan kebiasaan menerapkan pembelajaran konvensional yang menganggap semua kebutuhan murid itu sama. Oh gitu ya. Ya komitmen yang sangat luar biasa karena dalam pembelajaran yang selama ini kita lakukan konvensional itu kita sering melihat bahwa murid semuanya sama. Jadi yang kita lakukan ya sama, kita memperlakukan mereka itu sama, si A, si B sama. Kita nggak pernah peduli ternyata si C itu kebutuhannya ini loh, ternyata si B itu inginnya itu loh gitu. Jadi tidak sampai kita perhatikan itu. Bahkan yang lebih bagus lagi sampai ke minat pun yang mereka butuhkan, yang mereka ingin kita bisa mengetahui. Karena minat anak itu beda-beda. Contoh misalnya waktu kita membuat teks wacana, mungkin antara satu dengan yang lain bisa kita bedakan. Yang hobinya atau minatnya ke olahraga kita bisa kasih olahraga, yang minatnya kesehatan berarti bidang kesehatan, yang minatnya bidang yang lain misalnya peternakan segala macam kita kasih yang sesuai dengan minat-minatnya. Ibu tadi udah punya komitmen yang luar biasa, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi insya Allah dalam waktu dekat saya juga siap meluangkan waktu untuk membantu Ibu. Tentunya Ibu juga nanti kita sama-sama melibatkan rekan kita karena saya juga punya kemampuan yang terbatas. Jadi kita bisa saling berbagi dengan teman. Untuk searchingnya Ibu bisa di internet, di perpustakaan. Kalau untuk sharingnya kita bisa berbagi dengan saya dan teman-teman yang lain. Ya, saya siap meluangkan waktu dengan kemampuan saya yang kurang ini. Nah, selanjutnya kira-kira yang akan membantu komitmen Ibu ini biar terlaksana gitu. Saya khawatirnya di tengah perjalanan Ibu lupa gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan dalam menjaga komitmen Ibu? Ya, saya minta bantuan Bapak tentunya. Oh gitu ya. Untuk berbagi pengalaman dengan saya, menegur saya bila saya lupa melaksanakan komitmen saya tadi itu, Pak. Iya, siap. Saya akan selalu mengingatkan Ibu untuk melaksanakan komitmen yang sudah Ibu tetapkan. Karena sejatinya kita sebagai guru, apalagi sebagai manusia ya, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Jadi itu yang kita obrolkan hari ini. Selanjutnya kira-kira setelah Ibu tadi menetapkan komitmen, kemudian meminta bantuan siapa saja yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen itu. Selanjutnya, kira-kira kapan ya Bu kita bisa mengevaluasi
hal-hal yang telah kita bicarakan ini ataupun hal-hal yang nanti telah Ibu lakukan? Kapan ya? Kalau boleh saya usul, ya setelah saya melaksanakan aksi yang pertama tadi, Pak. Berarti setelah UTS Bu ya? Iya. Iya. Kita ngobrol kayak seperti ini lagi lah ya. Sambil nanti jangan lupa RPP yang telah Ibu buat, Ibu siapkan. Terus Ibu juga bisa membuat lembar observasi ya. Nanti biar saya langsung isi, Ibu yang buat ya. Ya oke. Sama sekalian dengan pemetaannya. Untuk contohnya nanti saya bisa bantu. Oke, siap. Kita aja Bu ya. Ya. Wah, gak terasa Bu ya. Lonceng udah bunyi waktunya masuk ke kelas kita. Gak terasa 30 menit kita ngobrol, saking asiknya. Tahu-tahu udah 30 menit nih kita ngobrol. Terima kasih Pak. Iya, iya. Bapak udah meluangkan waktu buat bantu saya. Jadi sekarang saya udah nggak bersedih lagi. Kayaknya udah terbuka hati saya. Masalah saya udah agak sedikit terselesaikan. Iya. Sebenarnya saya juga harus berterima kasih pada Ibu karena masalah yang Ibu hadapi itu bisa dipecahkan oleh Ibu sendiri. Saya hanya membantu supaya Ibu bisa mencari sendiri solusinya. Dan Ibu tadi sudah dengan luar biasa menemukan solusinya, kemudian menerapkan strategi yang akan dicapai, sampai melaksanakan menetapkan komitmen supaya apa yang Ibu hadapi ini bisa terselesaikan. Karena saya yakin setiap orang itu punya potensi dalam dirinya yang terpendam untuk mencapkan masalah yang dihadapinya. Jadi masalah pribadi, masalah yang bersangkut dengan kegiatan belajar, dengan kehidupan di rumah, itu sebenarnya pada diri mereka itu atau pada diri setiap orang punya cara dan punya solusi untuk mencapainya. Dan semua itu bisa tergali kalau kita mau berbagi, kalau kita mau berdiskusi seperti sekarang ini. Betul Pak. Saya juga akan terus berusaha untuk mengaktualisasi potensi yang saya miliki. Ya, terima kasih pokoknya dengan Pak Dayat ya. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu saya masuk kelas dulu ya. Ya, mari Bu. Ya, assalamualaikum. Berdasarkan hasil pengamatan saya yang dilakukan Pak Hidayat sudah bagus. Proses kucing dengan baik. Bu Yusmarija juga sudah bagus memposisikan diri sebagai kucing. Selanjutnya Coach Hidayat sudah mempraktekkan kucing menggunakan model Tirta. Pada tahapan tujuan, Pak Hidayat berhasil menggali apa yang ingin dicapai oleh kucing. Kemudian pada tahapan identifikasi, masalah Bu Yusmarija mampu mengeluarkan unek-uneknya kepada Pak Hidayat beserta gambaran solusinya. Kemudian pada tahapan rencana aksi, saya lihat Bu Yusmarija mampu menunjukkan potensi yang dimiliki yang berhasil digali oleh Pak Hidayat. Terakhir, pada tahap tanggung jawab, Pak Hidayat berhasil memberikan penguatan komitmen yang diungkapkan oleh Bu Yusmarija. Kemudian dapat saya simpulkan Pak Hidayat berhasil menjadi coach yang baik yang dapat menggali potensi Bu Yusmarija sebagai kucing. Demikian praktek simulasi kucing dengan model Tirta telah kami laksanakan. Saya tadi berperan sebagai coach, dibantu oleh Pak Madroji sebagai observer dan Bu Yusmarija sebagai kucing. Mudah-mudahan semua ini dapat menjadi inspirasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kita semua bisa menjadi guru sekaligus coach yang dapat menggali potensi murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi